Salam, selamat berjumpa kembali di malam ini tanggal 30 Januari ya. Puji Tuhan. Kita mendapat lagi kiriman dari saudara keluarga anak kita yang ada di Makassar. Ya, kitab Wahyu lagi. Luar biasa sekali. Saudara kekasih dalam Tuhan, perlu kita selalu tahu bahwa kitab Wahyu ini ya, kalau saya ambil bahasanya seperti ini, sedikit kikir untuk menjelaskan dengan detail tentang penulisannya, selalu merahasiakan ya, karena memang ini adalah pewahyuan ya. Jadi itu sedikit agak agak sulit sedikit untuk bisa dipahami kalau kita tidak terus belajar. Saya juga masih terus belajar dan saat ini saya mengajak kita semua kita belajar bersama-sama. Jika sebentar ada kekeliruan di dalamnya pemahaman, silakan diluruskan, dan saya juga akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti biasa, video ini kita buat bukan untuk membuat konten, karena memang video ini kita buat hanya untuk dikirimkan di WA, grup keluarga, sehingga kita disampaikan, dikasih kabar atau dikasih masukan, bikin link di YouTube dulu, lalu linknya YouTube dikirim ke WA. Karena kalau video yang dikirim ke WA itu durasinya hanya 2 menit sekian saja, sedangkan kita buat video singkat ini kurang lebih 10 menit. Ya, seperti itu. Puji Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-19, 14 sampai 22. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tulisan ayat yang 14 ini ada beberapa ayat yang sama ya, hampir sama dan banyak persamaannya, yaitu di dalam, saya buka Wahyu tadi ini, saya baca-baca di dalam Wahyu 2 ayat 1, ayat 8, dan ayat ke-12, dan juga ayat ke-18. Masuk Wahyu 3 ayat 1, ayat 7, dan ayat 14. Ya, puji Tuhan. Di situ yang ditulis, yang dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya, ada yang di Sardis, ada yang di Philadelphia, ada yang Tiatira. Tetapi yang dipertanyakan salah satu keluarga atau anak kekasih juga yang ada di sini di Palopo bertanya, apa maksudnya dan tuliskanlah kepada malaikat? Apakah malaikat dituliskan surat ini atau bagaimana? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencari dan menggali dan terus belajar. Saya ambil bahasa aslinya, kata tulisan dulu. Ya, tuliskanlah. Ya, tuliskanlah itu diambil dari bahasa aslinya itu grapho. Grapho itu Grapho, grapho, yang artinya menuliskan. Dua, telah menulis. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan malaikat yang dituliskan di dalam ayat yang ke-14 ini adalah bahasa aslinya Agelos. Ya, Agelos. Agelos itu artinya satu, seorang malaikat, dan kedua, suruhan. Ketiga, malaikatnya. Empat, beberapa utusan. Ya, jadi Agelos ini adalah utusan. Ya, telah menulis utusan. Nah, kalau kita sambung itu tadi tulisan Grapho Agelos. Grapho Agelos telah menulis utusan, atau utusan menulis kepada jemaat. Kepada jemaat itu adalah eklesia. Eklesia, jemaat, kumpulan atau kumpulan rakyat yang ada sekitar situ di Laodikia ya. Jadi utusan menulis kepada jemaat atau suatu kumpulan firman Tuhan ya. Utusan menulis suatu perintah atau perkataan dari Amin. Amin itu
sesungguhnya, tulisan yang sesungguhnya. Amin. Yang kalau kita baca di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutus. Jadi yang malaikat tadi itu adalah utusan tadi ya, seperti itu. Jadi ada seorang yang diutus kepada suatu kumpulan yang ada di Laodikia yang berbunyi seperti ini. Ini adalah suatu tulisan yang maksudnya untuk teguran. Kenapa saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di ayat yang ke-16 yang mengatakan seperti ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku, salah satu jemaat yang ada di Laodikia telah suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, tidak mencari Tuhan, dan juga tidak terlalu mementingkan Tuhan, tidak terlalu fokus dalam ibadah mereka, atau mereka sudah mulai pudar antara beribadah dan tidak beribadah. Ini antara bisnis dengan Tuhan. Ya, banyak juga di kalangan kita sekarang seperti itu ya, mulai mengutamakan bisnisnya daripada mengutamakan Tuhan. Ya, mungkin terlihat beribadah kepada Tuhan, mungkin kita lihat aktif dalam gereja, mungkin dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang diutamakan sebenarnya dalam dirinya itu adalah kekayaannya atau usahanya ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya seperti itu. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ternyata saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandangan Sang Amin ini, Sang Agung ini, Sang Benar ini mengatakan seperti ini. Engkau sebenarnya tidak kaya. Jadi untuk apa kau mengatakan bahwa aku kaya? Tidak. Tuhan bilang seperti itu. Ya, ini adalah suatu tulisan yang disampaikan kepada jemaat atau suatu kumpulan yang ada di Laodikia, agar mereka benar-benar kembali mencari Tuhan dengan semangat api yang membara dalam setiap kehidupannya. Kalau kita baca ayat 18 berkata seperti ini. Aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Artinya Tuhan berkata seperti ini. Sebenarnya engkau itu adalah orang yang tidak terpenting. Engkau itu tidak ada apa-apanya. Jika engkau mau hidup yang benar-benar, berarti datanglah membeli itu menebus atau memiliki suatu yang benar-benar berharga di Tuhan ya, kepada Tuhan. Engkau mempunyai emas yang murni, yang telah dimurnikan oleh api, yang mulus, yang sesungguhnya, dan juga engkau akan berpakaian yang putih. Ini adalah bercahaya seperti itu, putih. Kalau kita melihat bahasa aslinya itu leukos. Ya, leukos. Leukos itu artinya putih, bercahaya. Ya, agar engkau bisa bercahaya, mengeluarkan suatu cahaya yang daripada surgawi, engkau harus datang kepada aku dengan hati yang sungguh. Jadi kamu tidak suam-suam kuku lagi. Kau benar-benar mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan tulus. Makanya teguran ini sebenarnya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan yang sudah bertanya tentang ayat 14, itu artinya ya, bukan tulisan yang dituliskan atau dikirimkan kepada malaikat. Jadi tulisan itu artinya grapho. Artinya grapho itu menuliskan atau telah menulis.
Malaikat di sini adalah angelos. Bukan angel ya, bukan angel. Angelos. Angelos itu seorang malaikat. Ingat, seorang malaikat atau seorang suruhan, malaikat Tuhan yang disuruh, beberapa utusan. Nah, utusan, ya, jadi utusan. Angelos grapo. Angelos grapo artinya utusan menulis, ya, kepada jemaat di eklesia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya, inilah firman, inilah surat, inilah perkataan, inilah kata-kata yang sesungguhnya. Amin. Perkataan amin itu sungguh, sesungguhnya. Firman itu adalah perkataan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia. Firman, inilah firman dari amin. Ya, kalau kita tarik bahasa aslinya seperti ini. Angelos grapo ecclesia lego amen. Artinya, saya ulangi lagi kembali ya. Angelos grapo ecclesia lego amen. Artinya, seorang utusan telah menulis kepada jemaat perkataan yang sesungguhnya. Apa itu artinya? Saya ulang lagi kembali. Seorang utusan telah menulis kepada jemaat perkataan yang sesungguhnya. Apa itu yang sesungguhnya semua? Di ayat ke-18. Aku akan menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu dan yang memalukan. Saya ulang kembali lagi, seorang utusan telah menulis kepada jemaat di Laodikia tadi itu perkataan atau firman yang sesungguhnya, amin, agar engkau membeli emas yang benar-benar berharga, emas yang berharga di hadapan Tuhan, dan engkau bisa bercahaya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin sudah bisa pahami, karena waktu sudah habis. Ini maksimal 14 menit atau 15 menit ya. Jadi itu saja. Mungkin kalau tidak diulang-ulang lagi, ini video bisa dinonton ya. Yang kita bahas itu adalah ayat yang 14 dan lanjutannya ayat yang 18. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.